di antara tim elit penguin. Gurita dengan obsesi tidak masuk akal dan pasukan penyelamat hewan. Siapakah yang akan sukses menuntaskan misinya? Wah, nonton yuk! Balik lagi bareng Ara yang siap mengisi waktu luangmu. Kali ini Ara akan mereview si imut ikonik dari Madagaskar yang bertabur bintang besar, termasuk aktor Sherlock dan Doctor Strange, Benedict Cumberbatch. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe-nya ya. Makasih kawan. So now let the story begin. Diawali dari kejadian beberapa tahun lalu, dengan pintar 3 bayi penguin ini memutus rantai dari para penguin dewasa. Setelah gagal terbang, mereka menemukan manfaat baru dari sayap mungil itu. Wah, saat para penguin lain enggan menyelamatkan telur yang menggelinding itu, Skipper dibantu Rico dan Kowalski nekat mengejar si telur. Yang ajaibnya, dengan selamat tiba di kapal tua yang merupakan rumah bagi anjing laut, sambil diliput oleh manusia yang tanpa ragu memberi mereka dorongan. Harnessing the jellyfish command. Para penguin mungil itu tiba di kapal dengan cara yang sama persis, dan dengan kompak berusaha meloloskan diri serta menyelamatkan si telur. Nggak tanggung-tanggung, mereka juga meledakkan kapal tua itu. Untuk selebrasi, mereka segera melakukan tos dan tanpa sengaja menepuk si telur. Dan begitulah si imut menetas. Terlepas dari analisa Kowalski bahwa mereka akan segera mati, 4 penguin ini bertualang menuju kejayaan di masa depan. Dan di masa depan, kita akan menyaksikan petualangan 4 penguin yang sudah dewasa ini dalam Penguins of Madagascar. Untuk merayakan ulang tahun private yang ke-10, para penguin memutuskan untuk menerobos penyimpanan dan mendarat dengan aman. Setelah menidurkan penjaga, berkamuflase, dan mengakali sistem keamanan dengan suara rekaman, mereka berhasil membobol brankas. Private sempat mengungkapkan harapannya yang ingin menjadi anggota tim yang paling berarti dan berharga. Tapi, Skipper memiliki hadiah lain. Eits, jangan kira mereka mengincar tumpukan emas itu ya. Karena sesungguhnya mereka mau menghadiahi Private dengan kenikmatan surgawi yang disediakan oleh mesin penjual otomatis ini. Dengan semangat, Private mendekati mesin itu, tapi si mesin malah menelan Private disusul Rico, Kowalski, bahkan Skipper. Mesin berkaki aneh itu segera melarikan diri dengan membawa para penguin di dalamnya. Pesawat pembawa mesin Snake pun tiba di Venesia dengan para penguin belepotan yang kekenyangan. Melihat Rico yang menuai pujian sebagai anggota yang paling berarti dan berharga dari Skipper, membuat Private mencoba meniru Rico dan menelan paperclip. Private kembali berolah dengan menekan tombol-tombol bahkan sebelum Skipper sempat melarangnya. Untungnya untuk tombol yang satu ini mereka sempat menahan Skipper ya. Dan muncullah seorang pria bernama Dr. Octavius Brain ini mengaku sebagai hantu serta bayangan masa lalu para penguin. I am Dave! 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 Gak satu pun dari penguin yang mengingat makhluk ungu berkaki 8 itu. Dan yang terlupakan menceritakan awal pertemuan mereka di New York. Dulu ia hidup nyaman dengan banyak penggemar, sampai tiba-tiba 4 bayi penguin datang dan menggeser posisinya. Hal itu terus terulang sampai akhirnya ia menjadi yang tak diinginkan dan kesepian. Kini yang membuatnya bertahan hanyalah semangat balas dendam dan koleksi bola saljunya yang ditelan begitu saja Bung oleh si perut karung.
Dave yang marah langsung membanggakan rencana balas dendamnya melalui tabung hijau kreasinya yang ia yakini akan menghancurkan para penguin. Skipper dengan pede berkata kalau Dave memilih lawan yang salah dan kembali dengan kompak. Para penguin berhasil mencuri tabung Dave dan melarikan diri dari tempat itu. Kejar-kejaran seru pun terjadi di antara para penguin dan anak buah Dave At last visual! Koski, be my eye! dan menarik perhatian seekor serigala. Geng penguin mulai terpojok, tapi mereka dikejutkan oleh sekelompok hewan yang menolong mereka. Di bawah pimpinan si serigala, Regu Northwind menyelamatkan mereka. You're welcome. Tapi Skipper terus mengejek si ketua yang sedang memperkenalkan pasukan rahasia yang dipimpinnya. Gak mau kalah, Skipper juga memperkenalkan tim elitnya yang dilengkapi oleh Private sebagai maskot. Yeah, he's our demolition expert. Secretary/mascot. Mereka pun tiba di markas pusat Northwind yang wow, luar biasa ya. Well, what? Classified menanyai para penguin terkait Dr. Brian yang sudah dicurigainya. Tapi seperti biasa, Skipper menguji kesabaran serigala ini dengan mengatakan hal-hal yang jauh di luar konteks. Saat akhirnya berhasil diajak bicara dengan benar, Skipper tak hentinya salah memberi informasi. Mulai dari nama Dave, si gurita, sampai serum Medusa yang telah berhasil mereka curi. Dan saat itulah Dave meretas keamanan Northwind. Tapi seperti orang tua gaptek, Dave lupa menyalakan mic sampai harus mengulang tawa jahatnya. Astaga, ternyata Dave sudah membuat serum yang luar biasa banyaknya dan mulai menculik penguin dari berbagai belahan dunia. Corporal, ready the jet. Kedua ketua tim pun sibuk mempersiapkan anggota mereka. Tapi karena mengacau, Classified tanpa ragu mengamankan para penguin dan mengirimnya ke tempat persembunyian paling jauh. Berkat Private yang kentut tiap terbang, para penguin sadar bahwa mereka sedang dalam pesawat. Setelah menekan tombol berbahaya itu, mereka masuk ke pesawat lain dan menuju kelas utama. Tapi karena tak puas, mereka kembali pindah pesawat. Yang sayangnya, tak berhasil mereka raih. Mereka pun terpaksa berimprovisasi. Sehingga kembali mendarat dengan selamat. Di saat tim Skipper puas bermain-main, Dave kembali mencuri penguin. Karena Northwind terlambat mencegahnya. Eva kembali membawa berita buruk di mana Skipper and the gang tidak pernah sampai di Madagaskar. Ya, orang mereka lagi ada di Shanghai yang mereka kira sebagai Irlandia. Melihat berita penculikan penguin, Rico langsung memuntahkan koleksi bola salju Dave yang gak taunya berasal dari kebun binatang yang pernah mengusirnya. Dan Shanghai menjadi kebun binatang terakhir yang belum didatangi Dave. Dan di sanalah penguin duyung dari kebun binatang Shanghai berada dalam ancaman Dave. Saat menyadari lokasi musuh, Skipper segera memulai operasi Flash Crash yang langsung dijalankan oleh semua anggotanya, termasuk Private yang bertugas menjadi pengalih perhatian. Shields up! Berkat kehemutan Private, geng mungil itu berhasil melumpuhkan Dave. Tapi Private sayangnya malah dimasukkan ke tangki oleh petugas. Dan saat Northwind hendak menangkap Dave, gurita itu sudah kabur melalui pipa pembuangan dan menangkap penguin di tangki, termasuk Private. Panik, Skipper nekat mencuri jet Northwind. Dan dengan peralatan kerennya, pasukan elit itu berusaha mendapatkan kendaraan mereka kembali. Eits, tapi nggak semudah itu. Karena para penguin malah mengosongkan pesawat, termasuk isi toilet. Bahkan berujung menghancurkan jet itu.
Kini skipper meratapi kebodohan mereka yang membiarkan Private tertangkap. Berbanding terbalik dengan Northwind yang penuh kemewahan. Northwind juga menemukan sinyal dari Private yang berasal dari pulau di hadapan mereka. Skipper luar biasa marah saat tahu bahwa Classified memasang pelacak dalam tubuh mereka. Namun ia juga tak dapat menyangkal rasa bersyukurnya karena keberadaan Private berhasil diketahui. Dan di sanalah para penguin yang diculik berada, termasuk si imut Private serta penjahat kita, Dave. Private mencoba mencari tahu niat Dave yang dijawabnya dengan langsung melakukan uji coba kepada jangkrik malang ini. Setelah Dave menembakkan serum Medusa kepadanya, ia mendapatkan hasil yang diinginkan, menciptakan monster dan para penguin menjadi target berikutnya. Skipper yang terkejut malah membongkar penyamarannya dan dengan yakin mengatakan kalau saudaranya akan datang menjemput. Dua pasukan elit beda kasta ini ternyata tengah mengintai kapal Dave dari kejauhan. Dan kembali, dua makhluk dominan ini adu mekanik dan saling lempar peran sebagai pengalih perhatian. Eva dan Kowalski menengahi mereka dan mengusulkan untuk saling memaparkan rencana masing-masing. Seperti biasa, Skipper menjelaskan rencananya dengan singkat, padat, dan penuh kerancuan. Sedangkan Classified berada jauh di level yang berbeda. Mission accomplished. Semua hal itu membuat para penguin speechless. Dan perkataan Classified yang nyentil-nyentil soal kehilangan anggota tim terlalu ngena buat Skipper. Sehingga saat voting, penguin itu membuat timnya terkejut karena malah memilih rencana Classified. What? Mereka pun kini menjadi pengalih perhatian dengan membuat pertunjukan yang berhasil menarik perhatian para gurita penjaga. Sedangkan Northwind langsung bergerak memasuki kapal Dave seperti rencana mereka dan menyergap Dave. Malah mereka yang disergap, begitu juga dengan penguin yang langsung digiring ke dalam penjara mereka. Dave berniat mengubah Private di hadapan keluarganya, bahkan dengan kekuatan penuh dari serum itu. Skipper auto panik dan meminta paperclip dari Rico yang tak kunjung menemukannya. Where's the paperclip? Dave keburu mencet tombol itu dan Private hilang tak berbekas. Kejadian itu membuat Skipper, Rico, dan Kowalski luar biasa terpukul dan hanya bisa memegang bulu Private yang jatuh ke tangannya. Blew him out. Si imut Private ternyata berhasil meloloskan diri. Sementara si agen Elliot berusaha membujuk anak buah Dave untuk melepaskannya dan tak dapat berhenti histeris meski nyatanya Private telah menyelamatkan mereka. Tapi saat Private mengajak mereka untuk menyelamatkan para penguin, Classified dengan tegas menolaknya dengan alasan hendak mengatur rencana kembali, meninggalkan Private yang tetap nekat menyelamatkan saudaranya. Kapal yang sudah tiba di New York itu langsung diliput karena Dr. Octavius Bryan mengaku telah menemukan para penguin yang hilang. The missing penguins have been found. Tepat sebelum mereka mengeluarkan para penguin, Do it. Dave memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan serum Medusa pada para penguin. Private mencoba sekuat mungkin memanggil dan memperingati saudara-saudaranya. Tapi Skipper menganggap bahwa suara yang didengarnya merupakan suara hantu Private dan berakhir menerima tembakan itu. Dengan demikian, para penguin mutan pun dilepaskan dan membuat para penduduk bengong. Para manusia yang ketakutan itu langsung terprovokasi oleh Dave yang menyarankan untuk memanggil pembasmi hama. Private yang terjebak di kapal pun harus berhadapan dengan anak buah Dave dan dengan pintar ia memanfaatkan alat uji coba Dave dan lolos dari tempat itu. Private berusaha memanggil Skipper yang sibuk memakan kucing. I've got a plan, but I need your help. Melihat Private di hadapannya, Skipper sadar dari kegilaannya dan memuntahkan kucing itu kembali. Private, you're alive. Mereka juga segera menyadarkan Kowalski serta Rico yang tampak gak berubah ya. Tim yang kembali lengkap itu segera melakukan pose keren dan Private tanpa ragu mengungkapkan rencananya untuk membalikan kekuatan laser Dave. That's brilliant. Memanfaatkan kekuatan imut maksimal alias dirinya sendiri.
Skipper yang awalnya menentang rencana itu tanpa sengaja menyenggol Kowalski dan membuat tombol laser tertekan. Dan boom, rencana Private terbukti berhasil. Tapi tepuk tangan baru dari Private. Skipper panik dan menyuruh Private keluar. Tapi anak itu bersikeras untuk tetap menjalankan tugasnya menetralisir para penguin. Sedangkan Crazy Dave yang sibuk merencanakan balas dendam berikutnya langsung melepas penyamarannya dan hendak menggagalkan rencana para penguin dan mengerahkan anak buahnya. Tapi tepat saat pemecah laser ditekan, remote itu malah kehabisan baterai. Wow, tanpa diduga, Private berpikir cepat dan memerintahkan Rico untuk membeli baterai. Iya, Rico malah mendapat godaan dan sibuk ngegalauin snack mana yang mau ia beli. Sedangkan Skipper dan Kowalski ditugaskan untuk melindungi peralatan itu. Saat Skipper dan Kowalski mulai kesulitan, Northwind muncul dengan mobil es krim dan meledakkan kapal Dave dengan keren. Kemenangan itu gak berlangsung lama ya ternyata. Untungnya Rico udah kelar belanjanya nih guys. Dan berkat belanjaan Rico, Skipper dapat membidik remote itu tepat sebelum ia tersedot mobil pemberantas hama menyusul Kowalski. Dave yang nyicipin kekuatan tangan baru Private mental tepat ke ujung laser. Dan saat itulah snack yang ditembakkan Skipper mengenai remote. Seluruh penguin mutan itu kembali ke bentuk semula, menyisakan Private yang membatu. Tapi saat ia menetas, Private tetaplah Private yang imut, meski dengan tanduk yang luar biasa. Meski penampilannya berubah, ia mendapatkan pujian yang sejak dulu ia idam-idamkan dari sang ketua, bahkan dari Northwind, serta seluruh penguin di situ. Tapi tiba-tiba Ramirez, Dave muncul lagi. Eits, dalam versi lebih imut ya. Seorang gadis yang langsung jatuh cinta padanya membawa bola salju Dave pulang dengan amat sangat bersemangat. Berkat keberhasilan tim Skipper, Classified menghadiahi jetpack pada penguin-penguin elit itu. Yang tentunya atas permintaan Private loh. Tunggu dulu, ceritanya belum habis. Karena para penguin berniat membagi keimutan Mort untuk Private dan wah, lagi-lagi mereka berhasil. Ya, meskipun Mort malah nelen King Julian ya. Wah, emang gak akan pernah bosan ya nonton aksi seru sekaligus kocak geng penguin ini. Memetik pesan penting yang dipelajari Skipper, penampilan itu tak berarti jika dibandingkan dengan apa yang telah kita lakukan. Karena apa yang kita lakukanlah yang dihargai, seperti Private yang mengorbankan dirinya demi menyelamatkan para penguin. So, jangan lelah untuk terus menebar kebaikan ya guys. Jadi review apa lagi kita? Tulis requestmu di kolom komentar ya. Dan terakhir, salam pecinta film.